Oke, ini aja. Nah, jadi ini tadi kan equalnya Tuhan tuh kan Tuhan Bapa exersomai anak kan? Lalu posisi Yesus tidak sama dengan Bapa atau di bawahnya Bapa. Lalu anak di exalted, lalu equal, ya kan? Posisi God dengan Yesus. Nah, kalau equalnya itu tidak dalam bentuk apa? Oknum. Jadi, setelah diangkat, bukan artinya oknum God-nya itu sekarang ada berapa? Dua. Dua. Artinya, kalau oknum God-nya ada dua, Sally, Daryl, salah atau benar? Salah sih. Salah. Nah, sekarang kalau misalnya ini benar nih ya, seakan-akan ini benar. Oknum God-nya ada dua sekarang. Yang salah apa, Daryl? Coba. Artinya apa yang salah ini? Dua oknum God. Kalau apa? Kalau Daryl apa? Kalau Matthew apa, Matt? Dua oknum God. Nah, itu yang benar, Matt. Jadi kalau nomor 4 benar, kalau ada oknum God itu ada dua, yang salah apa? Equalnya nih, Cek. Bukan. Aca Sami mau coba? Silakan. Boleh Daryl sama Sally kalau udah di ini di mute ya. 1,86. Itu dia. Bagaimana? 1,86 jadi salah. Karena di 1 Korintus 86 ada berapa? Ada berapa God? Ada one Satu. God. Ada satu. Jadi kalau misalnya ini equalnya yang nomor 4 ini benar, artinya yang salah 1 Korintus 8 ayat 6 karena di situ dibilang ada berapa God? One God. Ada one God. Boleh? Sekarang ayat apa, Aca? Ayat apa yang menjelaskan A? Ayat oh ini nih Cek. John 16 ayat 28 nih Cek. Semua setuju? Tapi zaman aja setuju. Oke? Bisa semuanya? Dia punya jawaban kuisnya? Bisa Mice. Boleh kalian semoga dari kuis ini jangan cuman puas, oh yang mana nggak apa-apa nggak tahu, nanti Mici kasih tahu gitu kan. Mici akan terus kasih tahu, tapi yang rugi kalian kalau setiap BS kalian nggak ngerti dan nggak ngerti konsepnya. Kalau ujian terus kalian nggak bisa jawab, itu rugi kalian sendiri. Walaupun kalian akan tahu yang benar, tapi kalian gagal untuk melatih kalian punya otak untuk bisa ngerti pelajaran yang dikasih. Bisa ngelihat itu nggak? Jadi setiap ujian itu exercise ke brain kalian. Kalian punya otak supaya lebih tajam dengan reason firman Tuhan. Karena ujian itu salah satunya apa? Reason. Untuk mengolah bahan yang ada untuk menjadi jawaban yang tepat. Karena kalian bisa reason pertanyaannya, kira-kira apa jawabannya, dan sebagainya. Jadi kalau kalian nggak gunakan baik-baik, nggak review baik-baik, nggak setiap pelajaran kalian ngertiin baik-baik, ataupun waktu pelajaran kalian minta jelaskan sampai kalian ngerti, yang rugi kalian sendiri. Walaupun misalnya kalian nggak ngerti pun Mici akan jelaskan sama kalian. Boleh ya? Jadi kita perbaiki yang masih salah-salah dan next time misalnya ada kelas berikutnya make sure karena kan kita udah perjanjian setiap ada kelas artinya ada apa? Ujian sebelum kelas dari soal yang apa dari soalnya itu dari kelas sebelumnya. Nah, jadi kalian harus siap-siap. Oke? Misalnya nggak ikut atau apa harus memang ini ya. Harus memang apa? Di review lagi videonya ya. Oke. Bisa dapat ya itu? Bisa. Oke. Oke. Aku buka file dulu ya. Sekarang kita mau ini.
Kita udah belajar strong delusion, ya kan? Yang sama dengan apa? Witchcraft, ya kan? Sama demon Sorcery. worship, belum sampai sorcery smith sih. Sampai Oh, ya sorry. baru ini demon worship, sampai dia ngajarin spiritualism akhir zaman. Dan itu yang ngajarin adalah mengajarkan bahwa Yesus itu bukan apa? Anak Bapa. Dan itu antichrist kan? Dia menolak bahwa menolak Bapa dan anak. Karena menolak bahwa Yesus itu the Son of God. Masih ingat kan itu? Masih. Masih ya? Oke, itu antichrist spiritualism ya. Dan salah satunya yang nggak percaya akan yang nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Son of God dengan bilang God the Son, artinya Seventh Day Adventist adalah apa? Adalah siapa? Antichrist. Bukan. Synagogue of Satan. Bukan. Adalah guru-guru spiritualisme. Betul, guru-guru spiritualism. Ataupun yang udah kena strong delusion. Betul nggak? Karena salah satu syarat Babylon Fall-nya komplit harus ada apa? Harus ada strong delusion teacher. Dan apakah kalian udah bisa buktikan sendiri kalau Seven Day Adventist sudah kena strong delusion? Itu tujuan belajarnya. Sehingga kalian udah tahu, oh Seven Day Adventist benar-benar udah fallen. Artinya apakah masih bisa di dalam? Tidak Nah, bisa. bagaimana? Bisa teacher. Suatu yang berbeda, kalian ikut mama papa kalian dengan kalian tahu itu benar, boleh? Walaupun kalian ikut mama papa kalian, oh aku nggak ke gereja. Kenapa kamu nggak ke gereja? Oh iya mama papaku nggak ke gereja juga soalnya. Itu nggak cukup. Karena kita keselamatan walaupun ada mama, ada papa, apakah keselamatan tuh berdasarkan mama papa kita kalau selamat kita selamat gitu? Betul itu? Tidak. Selamatan itu masing-masing. Oleh karena itu kalian harus tahu kenapa kalian sekarang udah nggak ada di gereja yang mengaku gereja Seven Day Adventist. Betul nggak? Bangunan itu kan? Orang-orang yang mengaku dirinya adalah gereja Seven Day Adventist. Kenapa kita udah nggak di kelompok orang itu lagi? Nah, kita harus tahu. Dan kita keluar karena fallen, betul? Dan fallen itu salah satunya karena strong delusion. Dan apakah kita udah bisa buktikan strong delusion-nya udah masuk di Seven Day Adventist? Itu tujuannya. Gimana? Bisa? Bisa nggak itu poinnya semuanya? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa Itu paling penting. Oke, sekarang kita mau lihat coba ini kita mau bagi kelompok sebentar ya, bagi kelompok 2 kelompok aja. Coba buka ayat X8 ayat 36 sampai 38. Terus buat kesimpulannya yang berkoneksi dengan Seven Day Adventist. Boleh mengerti instruksi? Itu boleh ulang satu kali. X berapa? X8 ayat 36 sampai 38. Baru ini cuma cari ayat yang berkoneksi dengan Seventh Day Adventist teacher. Apa? Iya, Ayat. jadi dari ayat yang X8 36 sampai 38, tolong lihat apa hubungannya dengan Seven Day Adventist, oke? Teacher. Bisa ya? Oke, selamat berdiskusi.
Yo. Aku putus ya. Sudah ya? Oke, Oh, balik semua. Oke. tinggal Sally tadi belum. Oke. Minta tolong dari grupnya masing-masing. Oke. Tadi kesimpulannya hubungannya adalah tentang syarat sebelum baptisan. Syarat sebelum baptisan, oke. Kalau Aca Sami Maribel? Aca Nica perwakilannya jawaban kita. Seventh Day Adventist tidak percaya Yesus Kristus sebagai anaknya Bapa. Terus? Itu aja? Oke, thank you ya. Tadi X8 ayat 36 sampai 38 kan? X8 Iya, Nica. 36. Mari kita baca ya ini ya. Tadi aku pencetin kunci tab. Coba kita lihat ini. Dan ini kan ada yang mau dibaptis kan? Iya, Nica. Ini ada yang mau dibaptis. Dia tanya kan, apa sih yang menghalangi saya untuk dibaptis? Terus dibilang harus apa? Kalau mau dibaptis itu harus apa? Percaya Yesus dengan Bukan sepenuh apa. hati, with all heart, all your heart, atau thine heart, betul? Ya, betul. Believe bahwa Yesus adalah Son of God. Boleh? Boleh. Oke. Lalu, akhirnya dibaptislah kan? Bisa? Iya. Karena syaratnya apa? Percaya Yesus adalah Son of God. Artinya kalau orang masih percaya Yesus adalah God the Son, Belum bisa dibaptis. nggak bisa dibaptis. Gimana? Karena syarat dibaptis percaya dengan with all your heart, Yesus adalah Son of God. Artinya di sini kita lihat murid-murid Yesus, ya, murid-murid Yesus dulu,
di Alkitab percayanya apa? Yesus adalah apa? Son of God. Sedangkan Seventh-day Adventist percayanya apa? God the Son. Jadi apakah kalian bisa kasih bukti bahwa Seventh-day Adventist sekarang udah berbeda dengan murid-murid Yesus waktu dulu? Gimana? Bisa? Iya, bisa. Sedangkan di kutipan kemarin kita udah lihat Christ adalah the Son of God. Oke, mereka bilang, itu roh nubuat, nggak ada bukti Alkitab. Oke, kita buktikan di Alkitab. Ayatnya di mana? Acts 8 ayat berapa? 36 sampai 38. 38. Pan nih, Cek. Oke. Sekarang kita mau kasih kalian homework. Oke? Dan ini akan keluar ujian dan tolong dihafal, oke? Bisa-bisa? Bisa. Pertanyaan ini ujiannya adalah tentang siapa bilang apa, oke? Apa pertanyaannya? Siapa bilang apa? Oke, ini akan keluar ujian ya di next kelas. Entah itu kelasnya sore atau siang, nggak tahu ya. Pokoknya siap-siap aja. Oke? Jadi jadi ini adalah homework yang harus kalian cari, terus kalian hafal ini ayat-ayat. Pertanyaannya adalah siapa bilang apa, oke? Oke, Cek. Oke. Yang pertama ayatnya kita nggak akan catat dan ini instruksi pertanyaan ini akan cuman diulang 1 kali, oke? Bisa? Pertanyaannya cuman berapa kali dibilang? 1. 1 kali dan tidak ada pengulangan, oke? Dan kalian pun tidak boleh tanya ke teman lagi. Ini ujian konsentrasi memperhatikan, bisa? Bisa. Jadi cuman berapa kali disebutkan? 1. Oke, 1 kali. Mantap. Oke, mari kita mulai. Catat ya. Siapa bilang apa? Daniel 3:25. Matius 3:17. Matius 8:29. Acts 9 ayat 20. John 1 ayat 34. John 6 ayat 69. John 10 ayat 36. Matius 4 ayat 3. Matius 14 ayat 33. Oke, semua sudah dibilang 1 kali. Cek, ini isi ayatnya, Cek, atau kesimpulannya? Jawab pertanyaan siapa bilang apa, oke? Terus itu dihafal ya, Cek? Dihafal ayat-ayatnya, oke? Besok keluar ujian, oke? Siap? Oke. Siapa bilang apa berdasarkan ayat-ayat itu ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayat. Setuju? Setuju. Oke, 9 ayat. Oke, itu aja yang dihafal. Untuk besok ya. Entah kelasnya siang atau malam, nanti kita update di WA Youth. Oke? Oke, semangat untuk belajar doktrin yang benar karena kita hanya disanctify dengan bisa disanctify dengan apa kita? Spirit and Word water. of truth.
Kita hanya bisa disanctify dengan kesalahan atau kebenaran? Kebenaran. Oleh karena itu kita harus tahu yang benar. Oke, bisa ngerti semuanya? Bisa. Oke, kalau gitu kita mau berdoa. Kita minta kesediaan Mary Bell berdoa. Makasih.